Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini minggu kelima kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu diutus untuk kaum Bani Israel, di mana keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak yang pecah belah dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Tepat pada masa yang kritis tersebut, diutuslah Nabi Yunus alaihissalam sebagai Rasul dan Nabi Allah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam terus menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel. Nabi Yunus mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun mereka sulit untuk menerima ajakan Nabi Yunus. Sebaliknya, Nabi Yunus alaihissalam diolok-olok dan dihina oleh penduduk Bani Israel. Selama mengajak kaum Bani Israel, banyak cobaan yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi selama itu pula Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan pengikut sebanyak 2 orang saja. Sudah habislah kesabaran Nabi Yunus, kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan siksa kepada kaumnya itu. Akan tetapi sebelum mendapat izin dari Allah, Nabi Yunus alaihissalam sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa pada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tatkala perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nahkoda perahu berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada seorang pelarian. Siapakah di antara kalian yang menjadi seorang pelarian?" Seru nahkoda perahu itu kepada penumpang yang lain. Akan tetapi semuanya diam, tidak ada yang menjawab. Kemudian nahkoda perahu itu berkata lagi, "Kalau begitu sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu di tengah-tengah untuk mengurangi muatan," kata nahkoda perahu. Lalu diundilah penumpang tersebut dan undiannya jatuh kepada Nabi Yunus. Kemudian diundi lagi, masih saja jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam diturunkan dari perahu. Tatkala Nabi Yunus berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihissalam itu dijuluki dengan panggilan Zunnun karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Ketika berada dalam kegelapan, Nabi Yunus berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
niscaya Nabi Yunus tidak akan mendapatkan pertolongan Allah untuk keluar dari perut ikan. Berikut adalah kesuksesan Nabi Yunus alaihissalam dalam berdakwah. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Sementara itu, ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makanan sehari-hari. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintah Allah untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian beriman semuanya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalnahu ila mi'ati aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin. Dan kami utus kepada dia 100.000 orang atau lebih. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Nah, Bapak kira itulah anak-anak materi untuk hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Yunus. Sampai ketemu pada kisah nabi-nabi yang lain pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.